Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hermina, jumpa lagi bersama saya Meka Afifi, host dalam acara Hermina Podcast. Episode Hermina Podcast kali ini kita akan membahas tentang dermatitis atopik. Nah, hari ini saya tidak sendirian, tentunya saya ditemani oleh narasumber yang sangat menarik, yaitu Dr. Yuliana Laksmini MSc SPKK Fins DV, yang merupakan dokter spesialis kulit dan kelamin yang berpraktek di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Halo Dokter Yuliana. Halo Mbak Meka, apa kabar? Baik dok, dokter kabarnya gimana? Baik. Sehat ya dok ya? Dokter boleh menyapa sahabat Hermina terlebih dahulu, silakan dok. Halo sahabat Hermina, perkenalkan saya Dr. Yuliana, dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Oke dok, dokter bergabung di Rumah Sakit Hermina Ciputat sejak tahun berapa dok? Sudah cukup lama ya Mbak? Udah dari tahun 2013. Oh, udah lama juga ya dok ya, dari 2013. Berarti sudah ada sekitar 10 tahun ya dok ya. Wah, lumayan juga nih. Dok, ini kan kita akan membahas tentang dermatitis atopik ya dok ya. Atau mungkin orang mengenalnya dengan istilah eksim ya dok ya. Iya, betul. Nah, saya juga mungkin perlu pengetahuan lebih dalam mengenai apa itu dermatitis atopik, karena memang ini topiknya kayaknya masyarakat umum itu perlu gitu untuk mengetahui, dan sepertinya mereka itu mungkin nggak ngeh gitu ya kalau itu tuh termasuk dermatitis atopik gitu ya dok ya. Nanti kita bahas satu persatu untuk di sharing podcast pada siang hari ini ya dok. Nah dokter, apa sih dok yang dimaksud dengan penyakit dermatitis atopik itu dok? Baik, jadi dermatitis atopik itu merupakan suatu peradangan kulit yang sifatnya kronik dan kambuh-kambuhan, ditandai dengan rasa gatal, kemudian kulit kemerahan, bersisik gitu. Dan gejalanya bervariasi antara satu pasien dengan pasien yang lain. Tetapi dia biasanya berhubungan dengan penyakit atopik yang lain, misalkan asma, seperti itu. Oh gitu ya dok ya. Gambaran singkatnya dari dermatitis atopik ya dok ya. Iya, betul. Nah lalu dok, penyebab dan faktor resikonya dari dermatitis atopik itu apa sih dok? Jadi dermatitis atopik ini sebenarnya penyebab atau etiologinya itu yang mendasarinya adalah genetik, Mbak. Jadi genetik. Jadi ada riwayat keluarga atau genetik. Jadi secara genetik itu memang fungsi kulit atau barier kulit ya. Jadi di kulit kita tuh ada barier atau pagar lah ya, sawar kulit. Itu memang secara genetik pada pasien atopik ini memang berbeda. Dia ada suatu kelainan gitu. Sehingga kulitnya cenderung lebih kering gitu. Itu salah satu penyebabnya. Lebih kering sehingga lebih rentan terjadi alergi dan sensitisasi dari faktor-faktor dari luar. Itu penyebabnya utamanya, tetapi jadi harus dibedakan penyebab dan pencetus. Penyebab dan pencetus itu harus dibedakan ya dok ya. Penyebab itu kan yang mendasari, sedangkan pencetus itu adalah hal-hal yang memicu terjadinya dermatitis atopik ini untuk kambuh. Jadi misalkan ya ada orang yang memiliki gen atopik, tetapi dia tidak sedang ada pencetusnya ya, dia tidak akan kambuh gitu. Ada orang yang tidak memiliki gen atopik, gen dermatitis atopik, tetapi kena pencetus ya dia tidak akan jadi dermatitis atopik juga. Gitu. Jadi ada dua kombinasi, yaitu faktor genetik dan faktor pencetus. Faktor pencetusnya gitu ya dok ya. Kalau misalnya itu termasuk dengan faktor resikonya gitu dok ya, faktor pencetus itu? Berbeda lagi. Faktor resiko yang ditanyakan Mbak Meka tadi, orang yang berpotensi terkena dermatitis atopik karena ini riwayat genetik ya, ya biasanya pada riwayat keluarganya pada saat kita menggali anamnesis biasanya ada riwayat keluarga orang tua atau saudara kandung atau mungkin saudara sepupu yang masih ada hubungan darah lah ya, gitu, ya itu dok, memiliki penyakit dermatitis atopik juga, atau memiliki riwayat asma. Gitu ya dok ya. Jadi kalau yang dia punya riwayat asma itu dia cenderung pasti terkena dermatitis atopik gitu ya dok ya? Tidak pasti, tapi tidak pasti, beresiko tapinya ya dok ya. Oke, baik dokter. Lalu bagaimana sih dok cara mengetahui tanda dan gejala terjadinya dermatitis atopik itu?
Karena si dermatitis atopik ini kalau ditanyakan tanda dan gejalanya, tanda dan gejalanya itu sangat bervariasi, tergantung tipe dan usia pada saat terkena. Karena dia kan ada 3 tipe ya, Mbak. Ada tipe bayi, anak, dan dewasa. Yang dari ketiga tipe tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kalau kita ingin mengetahui, ya tentu saja berbeda-beda dari setiap fasenya gitu. Untuk tipe anak sendiri, kalau kita ingin mengetahui ini, sekaligus saya jawab gejalanya berarti ya. Iya betul dok. Untuk mengetahui seorang anak terkena dermatitis atopik atau tidak, itu memang perlu pemeriksaan menyeluruh. Tetapi kalau dari gejalanya, yang paling sering itu terjadi pada bayi itu adalah rash atau bercak kemerahan di pipi. Iya, yang kelihatan di Itu sini sering dok ya, sering banget kalau umur berapa, bayi 2 bulan, 3 bulan gitu, yang seringkali membasah gitu, iya, oh iya betul dok. kambuh-kambuhan. Bisa juga terjadi di sekitar telinga gitu, yang di biasanya belakang itu sini pada dok ya. Oke. Kalau untuk anak usia 2 tahun ke atas sampai dengan dia pubertas, itu gejalanya beda lagi. Dia lokasinya paling sering nanti di lipatan, daerah fleksural atau lipatan ya. Lipatan-lipatan Jadi ya. misalkan di lipatan siku, di belakang sini lutut. gitu ya dok ya, di belakang. Oh gitu. Kemudian yang paling sering juga kita jumpai di pantat sampai ke paha belakang. Oh iya, oke. nanti ada Itu yang bercak dewasa merah. ya dok ya? Enggak, itu anak. Yang anak. Oh itu iya. 2 tahun sampai dia kira-kira pubertas. Oh gitu. Nanti Iya, kalau oke. dewasa beda lagi, Mbak. Dewasa beda lagi. Jadi kalau dewasa itu lokasinya dia biasanya di daerah istilah medisnya ekstensor atau di daerah-daerah sini. Kalau anak kan di lipatan, jadi dia misalkan di lengan sebelah sini, Iya. di kaki itu bagian tulang kering seperti itu. Oh, kalau dewasa malah menyerangnya daerah situ ya dok ya? Iya, jadi beda-beda. Oh, Dan gitu. biasanya gejalanya lebih kering, cenderung lebih kering daripada anak-anak. Kalau anak-anak kan Basah ya, seringnya dok, ya? sangat basah ya. Kalau dewasa itu lebih kering, lebih menebal, lebih kronik gitu. Oke dok. Nah dokter, kalau yang terjadinya pada bayi dok, Iya. itu sama atau tidak dok? Kalau yang apa ya namanya? Kalau anak kecil itu, kalau bayi itu yang menyusui suka ada ASI ya dok ya, merah-merah karena ASI gitu, atau misalnya dari ruam popok itu bukan termasuk kategori dari si dermatitis atopik dok? Saya jawab yang ruam popok dulu ya. Baik, Kalau dok. yang ruam popok beda ya. Nah, dia biasanya karena lembab terus-menerus, dia disebabkan oleh jamur biasanya, jamur dan bakteri. Itu tentu penanganannya juga berbeda. Iya, Sering betul. tidak pakai Pampers, gitu ya. iya betul dok. Dan kemudian kita berikan emolian seperti itu. Sedangkan kalau yang di Pipi yang kena ASI. dikira kena ASI itu, Iya betul itu dok. harus dipastikan dulu. Jangan-jangan bukan karena ASI, jangan-jangan memang dermatitis atopik. Oh gitu ya dok Iya. ya. Oh. Apalagi kalau terjadinya kiri kanan gitu ya. Saya sering lihat itu dok. Jangan-jangan karena orang awam saja dikira kena ASI. Nah Padahal itu. sebenarnya kan Oh, mungkin nah karena itu. ini nih sahabat Hermina, yang sahabat Hermina mesti tahu nih. Saya juga pengetahuan baru dari Dokter Juliana, bahwa yang dibilang oleh masyarakat umum itu adalah kena pancaran ASI atau misalnya kena air ASI, itu sebetulnya bukan ya dok ya, mitos Iya, atau fakta? belum tentu ya dok iya. ya, karena bisa Harus jadi, bisa diperhatikan saja dulu. terjadi itu karena memang ada faktor resiko terjadinya dermatitis atopik. Jangan-jangan itu dermatitis atopik ya dok ya. Iya. Dokter, lalu bagaimana sih dok tata laksananya dan apa yang harus dilakukan ketika misalnya seseorang itu terkena dermatitis atopik, itu tata laksananya? Tata laksana itu ada 2 jenis ya, medis dan non medis ya. Medis dan non Kalau medis. misalkan sudah pernah ke dokter nih dan dikatakan pasien atau anak itu terkena dermatitis atopik, itu ketika masih ringan-ringan mungkin bisa diatasi dulu di rumah ya. Jadi dengan moisturizer gitu. Pelembab gitu ya dok ya. Pelembab seperti itu. Tetapi kalau memang berlanjut terus, atau bisa juga pakai krim-krim yang dijual bebas, tetapi tidak boleh juga terlalu lama ya. Barangkali beberapa seperti steroid ringan, seperti hidrokortison yang ringan itu bisa dipakai, tapi dalam jangka waktu singkat saja. Kalau untuk pengobatan yang
menyeluruh yang tuntas itu sebaiknya ke dokter. Nanti kita akan memberikan obat minum dan obat oles. Oke, jadi ada dua terapi ya dok ya. Iya. Kalau sudah ke dokter nanti akan diberi terapi mungkin obat minum dan obat yang dari luarnya Kita juga gitu ya dok ya. sesuaikan. Kadang kalau memang basah perlu diberikan kompres yang spesifik gitu dan diberikan krim racikan seperti itu. Oh gitu. Tetapi untuk sehari-harinya di rumah harus diperhatikan benar oleh ibu dari faktor lingkungannya, faktor pencetusnya. Dari faktor pencetusnya ya dok ya. Pencetusnya, kemudian menghindari suhu yang terlalu panas, terlalu dingin. Oke dok. Mandi juga jangan lama-lama seperti itu. Nah lalu dok, dermatitis itu menular nggak sih dok, dan penyebarannya melalui apa dok? Kalau misalnya memang dia itu menular gitu dok? Tidak menular. Oh tidak menular. Dia tidak menular. Tetapi kalau pada pasien sendiri jika terjadi, karena apalagi pada bayi dan anak itu seringkali kadang lesi atau kelainan kulitnya itu basah. Kadang-kadang ketika basah itu nanti muncul infeksi bakteri sekunder atau tumpangan. Jadi dengan infeksi bakterinya itu bisa menular, tapi bukan sebagai dermatitis atopik. Jadi misalkan di tangan dia garuk-garuk dan pindah ke tempat lain, seperti itu. Begitu juga garukan. Garukan itu sebenarnya tidak menular atau menyebar, tetapi menambah parah. Karena dia mungkin dia kotor tangannya atau gimana gitu ya dok ya, kalau dengan garukan itu ya dok ya. Dengan garukan itu sendiri dia memicu. Bukan karena kotor, misalkan tangan kita bersih pun, tetapi ketika kita udah dewasa aja deh, nggak anak-anak terus, udah dewasa ya. Udah dewasa pun ada eksim atau dermatitis atopik dan kita punya kebiasaan garuk-garuk. Karena gatal gitu ya dok ya. Kadang nggak gatal juga iseng gitu garuk-garuk. Itu eksim yang sudah sembuh, dengan garukan itu dia akan jadi lagi gitu. Oh gitu ya dok ya. Jadi menyebar jadi lebih besar lagi gitu. Perlu ditegaskan lagi juga untuk sahabat Hermina, dermatitis atopik memang kelihatannya kayak yang apa ya dok ya, tanda kutip menjijikan gitu ya dok ya, maksudnya geli gitu, risih gitu ya. Orang kan berpikirnya wah kayaknya ini menular nih, jangan deket-deket gitu. Ternyata memang bukan penyakit menular ya sahabat Hermina, tapi ada tuh yang tadi dokter Yuliana bilang, faktor yang suka garuk-garuk. Nah itu yang bisa bikin menyebar ya dok ya. Oke dok. Nah dokter, nih kapan sih dok seseorang itu ya misalnya udah terkena penyakit dermatitis atopik gitu ya dok, atau misalnya belum deh dok, belum tahu nih dia terkena penyakit dermatitis atopik, kapan sih dok si seseorang itu harus mengunjungi dokter gitu, ketika apa gitu dok? Keluhannya ketika tidak sembuh-sembuh, bertambah besar, bertambah banyak, mengganggu tidur, mengganggu aktivitas sehari-hari, kemudian timbul tanda-tanda infeksi seperti membasah, bernanah, gitu, itu harus segera konsultasi ke dokter ya dok ya, ke dokter kulit gitu ya dok ya. Berarti memang tanda-tandanya nggak seperti biasa mungkin ya dok ya. Jadi kalau biasanya kan mungkin hari pertama enggak, cuman merah aja gitu ya dok ya, terus hari kedua cuman gatel, terus hari ketiga malah jadi nggak bisa tidur gitu, terus jadi mengganggu gitu. Nah tidur. Lebih baik segera konsultasikan ke dokter kulit ya dok ya. Oke dok. Lalu dok, dermatitis atopik itu sendiri ada komplikasinya nggak sih dok? Sebenarnya bukan komplikasi yang berat atau mengganggu jiwa seperti itu, insya Allah tidak. Tetapi memang sesuatu yang tidak nyaman ya. Misalkan nanti jadi infeksi, terutama infeksi sih yang paling serius itu komplikasinya. Ada sih juga beberapa pasien saya dari dermatitis atopik biasa karena diabaikan, karena letaknya di kaki ya pada pasien dewasa terutama. Itu jadi yang namanya selulitis. Selulitis itu peradangan kaki, peradangan kulit yang lumayan serius ya. Jadi bengkak merah gitu. Jadi dari tungkai bawahnya semuanya jadi bengkak merah, kesakitan untuk berjalan. Itu yang parah bisa sampai seperti itu. Itu kalau diabaikan dan membiarkan infeksinya dan kondisi basahnya berlarut terus-menerus seperti itu. Dok, ini sebenarnya kalau dermatitis atopik itu bisa sembuh sih dok? Sembuh total gitu?
sembuh total 100% gitu ya. Pakai 100% ya dok. Kira-kira Kalau bisa sembuh nggak? 100% nggak kambuh lagi sampai saat ini belum ada jaminan. Oh gitu. Tetapi Mm-mm. memang dalam kondisi medis Mm-mm. itu ada yang di recovery ya. Mm-mm. Kita anggap kondisi stabil, jarang Mm-mm. kambuh, itu sih sudah bagus, sudah alhamdulillah. Tapi kalau kita harapkan, kayaknya juga penyakit jarang ya, Mbak, yang nggak Iya, mungkin kambuh sama sekali. iya, Orang iya. influenza aja Pasti kambuh-kambuhan kamu ya lagi kan ya dok. ya. Iya benar. Jadi kalau dermatitis atopik ini karena dia tadi yang mendasarinya genetik, itu masih bisa terjadi lagi. Iya ya. Tapi jangan membuat sahabat Hermina jadi pesimis gitu. Mm-mm, Sebenarnya itu mm-mm. bisa kita kendalikan Mm-mm. dengan kita mengenali pemicu atau trigger pada masing-masing orang. Itu kan berbeda-beda ya, Mm-mm, bisa dari mm-mm. lingkungan, bisa dari ini. Jadi itu Mm-mm. yang dari makanan gitu yang harus kita kenali dulu. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau kita fokuskan ke nggak bisa sembuh 100%, itu kan kadang membuat pasien jadi down. Jadi drop ya dok ya. Jadi ngedrop. Mm-mm. Tapi sebenarnya ada kok yang sampai berapa tahun nggak kambuh gitu. Oh gitu ya dok. Apalagi kan kalau misalkan tipenya beda-beda nih. Mm-mm, mm-mm. Ada misalkan yang tipe anak tadi bayi dia berhenti di saat bayi saja. Tipe anak dia berhenti ketika sudah fase anaknya selesai. Nah, yang agak susah tuh yang tipe dewasa tuh. Iya. Tapi emang ada sih ya dok ya yang tipe dewasa itu ya terjadi sama orang dewasa. Dan ada juga yang itu dari bayi berlanjut sampai dewasa itu juga ada. Ya ampun kasihan banget ya dok ya Iya, kalau yang sampai ada, dari bayi gitu. Ada yang kan makanya kategori penyakitnya kan kita beda-bedakan ya. Iya, Ada yang ringan, betul. sedang, berat. Ya, kalau yang berat tuh memang ada sih yang benar-benar terganggu. Tapi kalau yang ringan-ringan ya kadang dia fase bayi saja gitu. Tetapi memang karena sekali lagi balik lagi karena itu tadi kan yang mendasarinya kan kelainan genetik ya Mbak. Iya, betul. Jadi ketika ada suatu saat kondisi imunnya kurang bagus, kelelahan, ngedrop, ada trigger, ada faktor pencetus. Iya. Bukan tidak mungkin setelah Ya, pasti dewasa itu. pun si anak yang punya fase bayi atau fase anak tadi, dermatitis tipe anak tadi, ketika dewasa pun Dia masih akan mungkin muncul sesekali. ya. Nah, jadi nggak bisa gitu. 100%. Nggak bisa 100%. Oh iya karena genetik ya dok ya. Iya, jadi kan secara genetik kan memang itunya barier kulit atau sawar kulitnya tuh sedikit terganggu sehingga dia mudah tercetuskan oleh dok, ya. faktor-faktor luar ya. Oke. Nah dok, sebenarnya ada nggak sih dok kalau udah nih orang tuh sudah terkena penyakit dermatitis atopik. Nah ada nggak sih dok pantangannya gitu, pantangan makan, pantangan apa gitu dok? Baik, jadi ini termasuk pertanyaan yang sering ditanyakan pasien di Iya betul. poliklinik ya. Jadi balik lagi, sebenarnya kan kita harus memahami dulu nih pencetusnya apa. Jadi tidak selalu berhubungan dengan makanan. Oke. Jadi pencetusnya kan bisa faktor lingkungan, baik itu tungau debu rumah, house dust mite, suhu yang terlalu panas, terlalu dingin. Bahkan sebenarnya tidak hanya makanan ya. Bahkan orang-orang tertentu tuh sensitif terhadap bulu binatang, bulu kucing, bulu kuda. Yang itu nanti ada tesnya ya di Hermina. Terus makanan-makanan itu memang mendominasi sih, terutama pada anak-anak alergi makanan. Tetapi kita tidak bisa terus-menerus dalam jangka panjang menyarankan nih yang sering di masyarakat kan, jangan makan telur, jangan makan ayam, iya, betul, jangan makan ikan gitu kan. Padahal tidak seperti itu. Memang protein-protein yang dari ikan laut itu memang paling sering menyebabkan dermatitis atopik. Tetapi balik lagi sifatnya tetap individual. Antara satu dan yang lain itu berbeda. Karena kalau mau kita rinci secara menyeluruh, makanan-makanan yang menyebabkan dermatitis atopik itu, yang mencetuskan dermatitis atopik itu sangat banyak. Ya, saya rincikan misalkan ada telur, ada ayam, ada kepiting, udang, daging kambing, kemudian bahkan kiwi, kopi, teh, yang kita nggak berpikir betul, itu dok. keju, daging sapi, kerang-kerangan. Jadi sangat banyak Mbak itu. Tetapi kan makanya nggak mungkin semuanya itu kita pantangkan. Apalagi kalau masih fase anak-anak kan butuh betul, fungsi untuk tumbuh kembang. Nah yang
berbalik lagi ke pantangan makanan, sebelum dipantang kita tentu harus tahu sebenarnya yang dipantang itu apa. Nah, sekalian saya jawab saja ya, metodenya untuk mengetahui apa yang dipantang itu sebenarnya yang pertama dari orang tua itu mengamati dengan makanan apa yang dia alergi. Oke. Jadi misalkan selama 1 minggu diberikan menu yang sama tuh. Jadi ketika ini misalkan ya diberikan ayam, nah dia alergi nggak ketika dermatitis atopiknya muncul, ya dia berarti alergi itu. Itu kalau belum melakukan tes lab loh ya. Karena ada tesnya ya dok ya tadi ya. Ada tes labnya. Di Hermina sini ada dok ya untuk tesnya. Ada, itu namanya apa dok tesnya dok? Tes IgE atopy panel, jadi immunoglobulin E atopy. Jadi diambil dari darah, nanti akan terlihat. Bisa kelihatannya itu. Biasanya itu dilakukan ketika anak sudah agak usia SD ya, kalau masih kecil masih belum banyak. Itu yang bisa maksudnya ngetes itu karena untuk mengetahui dia alergi apa. Jadi tahu nih apa yang harus kita hindari. Gitu. Apa sih dok tipsnya supaya kita semua ini minimal mencegah gitu ya dok ya, meskipun tadi ada faktor genetik, minimal untuk mencegah supaya tidak terjadi penyakit dermatitis atopik. Baik, jadi mencegah sebagai seseorang yang misalkan sudah memiliki gen atopik ya, misalkan di keluarga kita ada yang asma atau ada yang eksim, gimana sih caranya supaya kita juga tidak muncul walaupun kita memiliki gen tersebut gitu kan. Betul. Nah baik sahabat Hermina, jadi caranya kita mesti menjaga kelembapan kulit. Oke. Yang pertama misalkan dari mandi suhunya jangan terlalu dingin atau terlalu panas, suhu air biasa saja dan maksimal 10 menit supaya kulit tidak menjadi lebih kering. Jadi mandi yang terlalu lama kurang bagus juga ya Mbak untuk ini. Berlaku untuk semua ya dok ya? Iya. Berarti sahabat Hermina mandi jangan lama-lama di kamar mandi, ngapain gitu ya dok? Iya, kemudian mandinya itu kalau sudah seperti itu memakai sabun yang memakai moisturizer atau pelembab. Setelah mandi juga harus memakai pelembab langsung. Jadi yang efektif memakai pelembab itu segera setelah mandi. Oh, yang harus sebetulnya tuh itu ya dok ya, cara menggunakan pelembab itu ya, habis mandi langsung ya dok ya? Habis mandi diandukin dulu. Iya, maksudnya diandukin, diandukin dulu, udah kering, lalu kita pakai pelembab. Segera memakai pelembab. Itu yang benar, anjuran yang benar. Gitu. Lalu apalagi tuh dok tipsnya? Kalau sudah seperti itu, kemudian kalau sudah memiliki, itu kan secara umum ya, kalau sudah memiliki genetik dari atopik tadi, riwayat keluarga, harus mengetahui pencetus pada individu itu apa pada masing-masing kita gitu. Gitu ya dok ya. Hindari suhu yang terlalu dingin, terlalu panas gitu. Jadi kita sesuaikan. Kemudian kalau sudah tahu alergi makanannya apa, berarti dihindari. Jadi memang seperti itu. Dan memperbaiki juga pola makan sehat ya. Pola makan sehat dijaga. Daya tahan tubuh mungkin ya dok ya. Daya tahan tubuh, imunitas dijaga dengan pola makan sehat. Yang seperti klasik sudah kita ketahui, tetapi susah dilakukan. Nah kan? itu. Sebenarnya sudah tahu. Sebenarnya udah tahu tapi sulit gitu ya dok ya. Makan sayur yang banyak, seperti itu kan. Makan buah-buahan gitu ya dok ya, supaya fungsi kulitnya juga tetap terjaga. Kena sinar matahari setiap hari, begitu kan, supaya vitamin D-nya tidak berkurang. Karena gitu kalau ya, dok, defisiensi ya? vitamin D juga lebih mudah untuk kekambuhan. Untuk kambuh lagi ya dok ya. Jadi sebenarnya banyak sih Mbak kalau dibahas. Ternyata banyak sahabat Hermina ini kalau sampai dibahas ini bisa sampai ke berapa gitu ya dok ya. Oke, baik dokter, terima kasih banyak untuk ilmunya, sharing ilmunya hari ini sangat bermanfaat sekali dokter Yuliana. Sama-sama. Nanti kita bahas lagi yang topik apa dok tadi? Jangan dibocorin dulu ya sahabat Hermina, kita nanti akan ketemu lagi sama dokter Yuliana untuk membahas topik yang tentang kulit yang lebih menarik mungkin ya dok ya. Oke dok, terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi. Semoga dokter Yuliana sehat selalu ya dok ya. Terima kasih Mbak Meika, sama-sama. Dengan senang hati dokter. Ikuti terus Hermina Podcast untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.